Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cika Ramadhani dengan NIM 22045008 mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofrian MPD. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia mulai dari masa kerajaan penjajahan, pergerakan kemerdekaan, reformasi, dan terkini. Yang pertama, masa kerajaan. Kerajaan Hindu-Buddha. Masyarakat Indonesia mulai mengenal sistem kerajaan pada abad ke-4 Masehi dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan ini berperan penting dalam membantu budaya dan identitas kemasyarakatan Indonesia. Ada beberapa kerajaan yang terkenal, antara lain yang pertama Sriwijaya. Berpusat di Sumatera, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Selat Malaka dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-7 hingga ke-9. Yang kedua, Majapahit. Berdiri pada abad ke-13 dan mencapai puncak pada abad ke-14 di bawah pemerintah Hayam Wuruk. Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang mampu menyatukan sebagai wilayah di Indonesia menjadi pusat budaya, seni, dan agama. Yang ketiga, penyebaran agama. Agama Hindu dan Buddha mendominasi masyarakat selama periode ini. Namun pada abad ke-13, Islam mulai masuk ke Indonesia melalui para pedagang dan Arab dan India. Penyebaran Islam berlangsung pesat dan menghasilkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Aceh. Yang kedua ada penjajahan. Yang pertama ada awal penjajahan di Eropa. Pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai datang ke Indonesia untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Portugis adalah yang pertama tiba, diikuti oleh Belanda menjadi kekuatan dominan. Yang kedua, dominasi Belanda. Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602 dan mulai menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada abad ke-18, Belanda secara resmi menguasai Indonesia menerapkan kebijakan kolonial yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam menguasai lahan. Yang ketiga, sistem tanam paksa. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang mewajibkan petani untuk menanam komunitas tertentu untuk diekspor, dan kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kelaparan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, pergerakan kemerdekaan. Yang pertama, awal abad ke-20. Masyarakat mulai bangkit melawan penjajahan dengan mendirikan sebagai organisasi nasionalis. Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 merupakan organisasi pemuda pertama yang memperjuangkan pendidikan dan hak-hak rakyat. Yang kedua, tokoh pergerakan. Tokoh-tokoh penting seperti Soekarno-Hatta, Sultan Syahrir, dan munculnya pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan melalui berbagai cara, termasuk pendidikan dan politik. Yang ketiga, gerakan 1928. Sumpah Pemuda yang dirancangkan pada tahun 1928 menjadi tonggak penting dalam persatuan bangsa Indonesia, di mana pemuda dari sebagai suku, daerah, karir, dan bersatu sebagai satu bangsa. Yang keempat, kemerdekaan. Yang pertama ada proklamasi. Setelah Jepang menyerahkan abad ke-15, 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Yang kedua, perjuangan melawan Belanda. Setelah proklamasi, Belanda berusaha kembali menguasai setelah Indonesia. Berjuang bersenjata dan diplomasi dilakukan oleh para pemimpin oleh rakyat hingga pengakuan kedaulatan didirikan pada tanggal 27 Desember 1949 melalui konferensi Meja Bundar. Yang kelima, ada reformasi. Yang pertama, krisis ekonomi. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah yang memicu proses besar-besar terhadap pemerintah Soekarno, menyatakan mulai penuntun reformasi politik dan ekonomi. Yang kedua, pengunduran diri Soeharto.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Pengunduran diri ini mendapatkan berakhirnya di era Orde Baru dan membuka Jepang bagi reformasi. Yang ketiga, era reformasi. Reformasi membawa perubahan signifikan dan sistem politik Indonesia termasuk pemulihan umum yang lebih demokratis, desentralisasi dan berkualitas dan kebebasan ekspres. 6. Ya, ada yang reformasi terkini. Yang pertama, modernisasi. Di Indonesia kini menjadi negara demokratis dengan pemilihan umum yang rutin dilaksanakan. Masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam politik. Yang kedua, tantangan sosial. Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, Indonesia menghadapi berbagai cadangan seperti korupsi, ketidaksosialan, masalah lingkungan, gerakan masyarakat sipil semakin aktif, dan hak-hak rakyat di lingkungan. Yang ketiga, perkembangan ekonomi. Ekonomi Indonesia terus berkembang dengan sektor-sektor seperti pariwisata, teknologi, dan industri infrastruktur menjadi faktor utama. Namun, ketimpangan ekonomi antara daerah masih menjadi perhatian. Kesimpulannya, sejarah dan berkembangnya masyarakat Indonesia merupakan perjalanan yang panjang dan kompleks dan masih kaya dengan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan era reformasi yang membawa perubahan. Saat ini Indonesia terus berupaya menjadi bangsa yang lebih baik meskipun tantangan tetap ada. Kedua, teori asal-usul masyarakat Indonesia. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori migrasi Austronesia. Yang A, definisi. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia berasal dari kelompok Austronesia melakukan migrasi dari Taiwan ke berbagai pulau di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Yang B, bukti arkeologis. Penyebaran sekitar 3.000 tahun yang lalu, pelaut Australia menyebar di pulau-pulau di Pasifik dan Laut Hindia. Mereka dikenal sebagai pelaut dan membawa berbagai teknologi pertanian dan perikanan. Yang kedua, temuan situs. Penemuan situs arkeologis seperti kapak, perunggu, dan peralatan sehari-hari sebagai tempat di Indonesia menunjukkan adanya peradaban yang maju. Yang C, bahasa Austronesia. Bahasa-bahasa di Indonesia termasuk kelompok bahasa Austronesia. Penelitian ini linguistik menunjukkan bahwa kesamaan antara bahasa-bahasa di Indonesia dengan bahasa-bahasa di Pulau Pasifik dan bagian lain di Asia Tenggara. Yang D, dampak budaya. Migrasi ini mempengaruhi aspek linguistik, budaya, sistem sosial, sistem pola kehidupan masyarakat Indonesia yang masih dapat terlihat hingga saat ini. Misalnya tradisi yang bercocok tanam yang pelayaran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, teori pribumi. Yang A, definisi. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat Indonesia adalah kelompok yang asli dan telah ada yang di Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Yang B, penelitian genetik. Yang pertama ada kesinambungan populasi. Studi genetik menunjukkan bahwa penduduk asli Indonesia memiliki keterkaitan genetik yang kuat kelompok masyarakat dan di pulau-pulau sekitarnya dan menunjukkan adanya kesinambungan dalam populasi. Yang kedua, penghuni awal. Ada beberapa peneliti mendapat bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia dapat diselusuri kembali di kelompok dan pemburu pengumpul yang mendiami pulau-pulau tersebut sebelum kedatangan kelompok migran lainnya. Yang C, budaya lokal. Yang pertama, tradisi dan adat istiadat. Budaya adat istiadat, kepercayaan masyarakat pribumi. Masyarakat dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan bukti bahwa masyarakat ini telah berakal kuat dan di tanah air mereka. Yang kedua, keberagaman etnis. Keberagaman etnis di Indonesia merupakan cermin dari sepanjang masyarakat pribumi. Yang ketiga, teori pengaruh di Tiongkok. Yang pertama ada definisi. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh budaya Tiongkok, terutama melalui perdagangan interaksi sosial.
Yang B, hubungan perdagangan. Sejak ribuan tahun yang lalu, pelaut perdagangan Tiongkok melakukan perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Ini membawakan berbagai elemen budaya termasuk agama, seni, dan teknologi. Yang C, bukti budaya. Seni dan arsitektur, beberapa aspek budaya Indonesia seperti seni, arsitektur, dan kuliner menunjukkan bahwa pengaruh Tiongkok, misalnya teknik perbuatan keramik dan penggunaan. Yang kedua, hubungan sosial. Komunitas Tiongkok Indonesia telah ada sejak lama, berkontribusi pada kehidupan ekonomi sosial, serta memperkenalkan konsep-konsep baru dalam masyarakat. Yang keempat, teori pengaruh India. Teori ini menekankan peran penting India dalam pembentukan masyarakat Indonesia, terutama melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha. Yang B, pengaruh agama. Agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi, yang membawa serta sistem kasta, seni, arsitektur, dan filsafat. Yang C, kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, Sriwijaya dan Majapahit muncul kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan adanya pengaruh Hindia yang kuat, struktur pemerintah, seni, dan budaya masyarakat. Yang kedua, candi dan karya seni. Candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan adalah contoh nyata pengaruh budaya India dengan arsitektur dan relief yang mencerminkan ajaran Hindu dan Buddha. Kelima, teori interaksi multikultural. Yang A ada definisi. Teori ini menekankan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui satu teori saja, melainkan seperti hasil dari interaksi kompleks antara berbagai budaya, kelompok etnis, dan lingkungan. Yang B, sinergi budaya. Yang pertama, pertukaran budaya. Proses pertukaran budaya terjadi melalui perdagangan, migrasi, dan interaksi sosial menciptakan budaya yang kaya dengan tradisi dan nilai-nilai. Yang kedua, adaptasi dan akulturasi. Masyarakat Indonesia telah beradaptasi dengan berbagai pengaruh luar sambil mempertahankan elemen lokal, menciptakan identitas dan budaya unik. Kesimpulannya adalah teori-teori asal-usul masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan masyarakat Indonesia adalah hasil interaksi kompleks antara berbagai kompleks budaya dan lingkungan. Masyarakat Indonesia perpaduan dan pengaruh lokal dan migrasi yang telah menjadi sepanjang sejarah. Dan memahami teori ini memberikan wawasan lebih mendalam identitas bangsa Indonesia dengan penghargaan terhadap asal-usul ini. Masyarakat Indonesia dapat lebih memahami dan merayakan keragaman serta kekayaan budaya yang dimilikinya. Sekian dari pembahasan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.